Tania Sembiring. Telah hadir narasumber kita. Di sebelah saya sudah ada Ibu Triningsih. Baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan. Baiklah Bu, menurut Ibu, faktor apa saja penentu keberhasilan pengelolaan satuan pendidikan, khususnya di pendidikan tingkat sekolah dasar? Baiklah, saya akan mulai menjawab pertanyaannya. Faktor yang menentukan keberhasilan satuan pendidikan, terutama di sekolah dasar, tidak luput dari peranan orang tua dan guru. Itulah yang akan menentukan keberhasilan pendidikan. Baiklah Bu, selanjutnya, menurut Ibu apakah ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru dalam suatu sekolah, terutama tempat bekerja Ibu sekarang? Menurut saya sangat berpengaruh sekali. Kepemimpinan kepala sekolah sangat berpengaruh sekali terhadap kinerja guru. Memerlukan kerjasama yang baik antara guru dengan kepala sekolah. Selanjutnya, apakah selama ini supervisi pendidikan di Indonesia memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan mutu sekolah atau pendidikan? Ya, itu sangat memberi dampak yang sangat baik bagi mutu pendidikan. Baiklah, selanjutnya Bu, bagaimana menurut Ibu, apakah sistem informasi pendidikan itu sangat berguna pada setiap sekolah, terutama saat sekolah diliburkan karena adanya wabah COVID-19? Menurut saya sangat berguna sekali pada setiap sekolah. Selanjutnya, apakah pendapat Ibu mengenai kurikulum saat ini tentang kurikulum Merdeka Belajar? Apakah kurikulum tersebut akan efektif jika diterapkan di sekolah, khususnya di sekolah dasar? Baiklah, saya akan mulai dari kurikulum Merdeka Belajar. Sejauh ini yang saya tahu tentang kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum yang menggali potensi besar bagi para guru dan siswa untuk bermotivasi, mandiri, dan mengelola dan memerlukan dukungan teknologi. Kurikulum Merdeka Belajar ini bagi siswa sekolah dasar menurut saya itu belum efektif, apalagi bagi sekolah yang berada di pedesaan. Itu sangat jauh sekali jangkauannya, apalagi kurikulum ini memerlukan teknologi. Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut pandangan Ibu mengenai hubungan sekolah dan masyarakat, khususnya orang tua siswa pada saat wabah pandemi seperti ini dalam proses belajar di rumah? Ya, menurut pandangan saya, orang tua sudah ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di rumah. Di dalam pengelolaan peserta didik, ada tahap seleksi peserta. Apa saja syarat yang menentukan calon peserta didik akan diterima atau tidak, dan bagaimana proses rekrutmen dan seleksi siswa baru di sekolah Ibu? Sejauh ini di SD tempat saya bertugas, penerimaan siswa baru itu tidak memerlukan syarat yang khusus. Hanya saja kalau umurnya sudah cukup, kami akan menerimanya, dan persyaratannya juga sudah lengkap. Itu saja.
Ibu, apakah ada hubungannya antara pengelolaan biaya pendidikan dengan kualitas pendidikan? Itu tentu sangat penting dan berhubungan sekali dengan keberhasilan siswa, terutama di kelas rendah. Di kelas 1 sangat membutuhkan biaya untuk memenuhi. Selanjutnya, apakah fasilitas sarana dan prasarana sudah memadai di tempat Ibu bekerja sehingga dapat menunjang pembelajaran yang lebih efektif lagi? Ya, cukup memadai. Di tempat saya bekerja sudah sangat cukup bagus. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut pandangan Ibu mengenai hubungan sekolah dan masyarakat, khususnya orang tua siswa pada saat wabah pandemi seperti ini dalam proses belajar di rumah? Menurut pandangan saya, orang tua sudah ikut berpartisipasi dalam proses kegiatan belajar mengajar di rumah. Baiklah Bu, menurut Ibu apakah ada hubungannya antara pengelolaan biaya dan kualitas pendidikan? Ya, menurut saya sangat berhubungan sekali ya untuk siswa kelas 1 yang banyak membutuhkan beragam media pembelajaran, sangat membutuhkan biaya untuk kegiatan belajar mengajar. Apakah di kelas tinggi juga membutuhkan Bu? Kelas 4, 5, 6? Ya, juga kelas tinggi terutama kelas 3, 4, 5, 6 juga akan membutuhkan media pembelajar dan memerlukan biaya juga. Selanjutnya, menurut Ibu bagaimana proses pengelolaan tenaga pendidik pada masa sekarang dan mengapa pada pengelolaan tenaga pendidik dinilai penting dalam melakukan pengembangan kemampuan kinerja pendidik di sekolah tersebut? Ya, itu sangat penting karena pengelola kinerja akan meningkatkan kinerja dari tenaga pendidik itu sendiri. Baiklah, berakhirlah sudah wawancara pada hari ini. Ada yang ingin Ibu sampaikan? Ya, saya akan menyampaikan semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Itu saja. Terima kasih Bu. Mohon maaf jika ada salah kata dan perlakuan. Saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.